Satu, ya. Ya, selamat sore rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Di sini kita akan coba untuk mengklarifikasi ataupun mengkonter pemberitaan yang ada di Papua dan juga di beberapa media sosial dan juga di beberapa media online yang menurut kami bahwa berita ini berita hoax sehingga DPD KNPI Papua perlu mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Yang pertama, saya yakin bahwa kami semua tahu hampir 3 bulan terakhir ada satu oknum ini saya anggap bahwa itu oknumnya fiktif karena oknum tersebut mengatasnamakan DPD KNPI Papua. Oknum ini bernama Domingus, katanya wakil sekretaris di DPD KNPI Papua. Tapi sejauh ini ingin saya tegaskan dan sampaikan kepada publik bahwa orang yang bernama Domingus ini tidak ada dalam kepengurusan kami. Terus menggunakan nama lembaga atau organisasi DPD KNPI Papua yang beberapa bulan terakhir terus mengcounter ataupun terus mengkritisi semua kebijakan-kebijakan Gubernur Provinsi Papua. Sampai terakhir kami dapat info yang beredar di seluruh media sosial dan juga di beberapa pemberitaan online bahwa orang fiktif yang namanya Domingus ini melaporkan Bapak Lukas NMB selaku Gubernur Provinsi Papua ke KPK. Seperti itu. Dengan tuntutan segera memeriksa Gubernur Papua dan seterusnya. Di sini ingin saya sampaikan bahwa dengan tegas saya menolak dan dengan tegas saya mengutuk atas nama organisasi dan juga atas nama orang Papua dan bangsa Papua. Saya ingin sampaikan bahwa DPD KNPI Papua sama sekali tidak pernah menyurati KPK untuk terus memeriksa Pak Gubernur Provinsi Papua. Itu yang pertama. Dalam hal ini DPD KNPI Papua akan membentuk tim investigasi. Tim investigasi ini akan melihat semua hal-hal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pelaporan fiktif ini. Akan kami terus follow up ke KPK RI tentang surat dimaksud yang pertama. Yang berikut kita juga akan melihat kira-kira kalau ini ada unsur-unsur pidana, penipuan ataupun hoax, akan kami laporkan juga ke pihak yang berkompeten dalam hal ini pihak kepolisian. Karena kita melihat bahwa pemberitaan hoax ini sangat meresahkan masyarakat di tanah Papua. Kita tahu bahwa dalam hal ini kita hari ini sedang mempersiapkan semua event-event besar, event negara, yaitu PON, Pekan Olahraga Nasional di tanah Papua. Sementara pemberitaan seperti begini cukup meresahkan kita dan mengatasnamakan KNPI Papua. Untuk itu saya sebagai Ketua KNPI Provinsi Papua menyampaikan kepada publik bahwa orang yang bernama Domingus adalah orang yang fiktif. Sampai hari ini kami tidak tahu batang hidung dan mukanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Tapi terus kemudian menyurahkan ini dengan media-media yang menurut kami media-media ini juga media abal-abal. Media-media yang dipakai untuk mempropaganda opini publik tanah Papua. Untuk itu saya dengan organisasi ini KNPI akan juga menyurati ke Kominfo Papua untuk segera kalau boleh bekerja sama dengan kita di KNPI untuk melihat, mengecek secara langsung alamat websitenya dan keabsahan dari website tersebut. Jadi kemungkinan hari Senin kita akan surati langsung ke Kominfo dan juga mungkin di beberapa lembaga-lembaga pers, juga terutama Dewan Pers, kita akan surati untuk coba melihat keabsahan dari media-media online tersebut. Karena menurut kami lihat pemberitaan yang selama ini dikeluarkan oleh media-media tersebut selalu kontraproduktif dengan realisasi realita di lapangan. Saya melihat bahwa ini ada upaya dari oknum-oknum tertentu untuk membenturkan kerjasama yang sudah dibangun secara baik selama ini oleh DPD KNPI Papua dan juga dengan pemerintah daerah, bahwa komunikasi sinergitas antara pemerintah Papua dan juga dengan kami di DPD KNPI Papua, kita melihat bahwa kerjasama yang baik ini kemungkinan besar sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, oknum-oknum lain yang tidak bertanggung jawab, berusaha untuk memecah belah hubungan baik DPD KNPI Papua dan juga pemerintah daerah. Ingin saya sampaikan lagi bahwa
KNPI Papua dan pemerintah Papua ini adalah satu mitra. Ini mitra strategis yang dimana selama ini kita selalu membangun sinergitas bersama-sama di tanah Papua untuk membangun tanah Papua bersama-sama, khususnya di KNPI dalam membangun dan membina kebudayaan tanah Papua. Untuk itu harapan saya publik tidak harus terkecoh dan publik juga tidak harus melihat ini dari satu kacamata saja, karena pemberitaan miring seperti begini perlu kami luruskan. Ya, mungkin dari saya seperti itu.